Kami bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ata'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap Dewan Guru Syafana Islamic School yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim, cinta dan hormat kami. Segenap wali murid sekalian yang juga saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua dengan sebuah amanah. Anak dikatakan sebagai amanah, juga dikatakan hadiah. Kenapa anak disebut sebagai hadiah? Karena sejatinya tidak ada manusia yang bisa betul-betul menentukan kapan anak tersebut akan diciptakan, kapan anak tersebut akan dilahirkan, bagaimana alisnya, ketebalan bulu matanya, warna korneanya, warna kulitnya. Sejatinya kita hanya bisa berikhtiar, namun kita tidak pernah betul-betul bisa menentukan. Artinya itu hadiah. Karena hadiah, maka kita tidak boleh memperlakukan hadiah tersebut dengan sembrono. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan kalau Bapak Ibu beri hadiah kepada seseorang, kemudian hadiah tersebut dilempar begitu saja. Pulang ke rumah di depan Bapak Ibu, baik. Pulang ke rumahnya hadiah dari Bapak Ibu dilempar saja begitu. Setelah itu hadiah dari Bapak Ibu tidak pernah disentuh, tidak pernah dirawat, akhirnya usang berdebu. Tentu orang yang memberi hadiah itu akan kecewa kalau seandainya tahu. Begitulah orang tua yang tidak menghargai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Anak itu dianggap hanya sebagai syarat. Kadang bahkan ada orang menganggap anaknya itu sekedar untuk bangga-banggaan. Oh, saya punya anak gitu. Tuh lihat fulan nggak punya anak. Iya, memang terucap kadang, alhamdulillah kita punya anak, bagus, tapi cuma di lisan saja. Tidak ada kelanjutan tanggung jawab dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karena anak itu hadiah, maka kita juga harus berbagi kebahagiaan. Dalam Islam dianjurkan kita apabila kita punya seorang anak untuk diakikahkan. Yang laki-laki 2 kambing,
Yang wanita 1 kambing. Kita undang handai taulan, petang. Kita bahagia. Oh alhamdulillah ya kita dapat anak. Masya Allah. Kemudian di tahnik. Kita panggil para ulama. Kita panggil para habaib. Kita undang mereka. Kita muliakan. Kemudian dibacakan maulid Nabi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghadi. Anta misbahus suduri. Allah ya Nabi alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Setelah ditahnik didoakan. Itu tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang sudah diberikannya. Kemudian anak dikatakan sebagai tanggung jawab, sebagai amanah karena ketika kita diberikan anak tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Sebagaimana Allah berikan anak dalam keadaan suci, maka kita wajib mengembalikannya dalam keadaan suci. Iya betul hadiah. Betul kita nggak tahu kapan produksi yang betul membuat anak itu, kapan keluarnya, bagaimana bentuk rupanya, kita nggak pernah bisa memastikan. Betul, iya. Terima kasih ya Allah. Tapi dalam rangka terima kasih itu apa yang sudah kita lakukan? Pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Yakub alaihi salam akan wafat, apa kira-kira yang menjadi concernnya? Apa yang menjadi titik tekan dan prioritas Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putra yang ditinggalkannya? Ternyata bukan gelarnya, ternyata bukan propertinya, ternyata bukan uangnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslim. Apa kira-kira yang ditanya sama Nabi Yakub, Bapak Ibu? Yang ditanya sama Nabi Yakub itu bukan, oh gimana gelar kamu? Gimana perusahaan kamu? Yang ditanya apa? Apa yang akan kalian sembah kalau saya meninggal? Siapa yang akan dianggap Tuhan sama kalian? Yang akan kalian tunduk dan patuh padanya siapa? Ini seorang nabi, Pak. Putranya juga ada yang jadi nabi, Pak. Orang-orang yang semuanya termaktub dalam Al-Quran, Pak. Tapi ternyata, Pak, tetap aja ditanya begitu. Itu baru orang tua yang benar begitu. Dia punya concern terhadap apa? Kamu kalau saya mati mau nyembah siapa? Begitu. Yang ditanya bukan yang lain-lain. Yang ditanya siapa? Allah. Kalau nanti saya meninggal, kalian itu nyembah siapa? Maka mereka langsung, saya akan nyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ishak, Tuhan pamanmu Ismail, dan Tuhan kakekmu Ibrahim. Apa pelajarannya, Pak? Oh, rupanya anak-anak Nabi Yakub itu kenal dengan para pendahulunya yang termasuk bagian dari orang-orang soleh. Udah dua tuh. Pertama, anak itu harus tahu Allah. Kedua, mereka juga harus kenal orang-orang soleh itu.
Betul, kita hidup di zaman globalisasi di mana kita punya tuntutan anak jadi pakar IT, betul. Seorang muslim dituntut untuk jadi engineer, betul. Untuk jadi dokter, betul. Untuk jadi arsitek, betul. Tapi semuanya kembali kepada satu titik. Beriman nggak dia sama Allah? Kenal nggak siapa Allah itu? Kita hidup di zaman, jangankan mohon maaf ya. Jangankan anak, orang tuanya aja nggak kenal sama Allah. Orang tuanya tidak kenal sama Allah. Sehingga akhirnya menyebabkan anak-anak yang juga tidak kenal dengan Allah. Orang tuanya tidak kenal dengan orang soleh. Tidak berusaha untuk mendekati orang soleh. Hal itu menyebabkan akhirnya apa? Anak-anaknya juga tidak peduli kepada orang soleh. Memang ada atas kuasa Allah Subhanahu wa taala anak-anak itu diselamatkan. Memang ada ibu. Orang tuanya itu nggak soleh dan soleha, anaknya soleh ada. Tapi kita ini sekarang jadi orang tua, jangan settle dengan possibilities kayak begitu. Bib, saya mah titipkan anak saya kepada Allah. Allah titipin anak ente ke ente titipin anak ente ke Allah. Itu namanya apa? Lempar tanggung jawab kalau itu. Kan kita udah dikasih anak, kita udah bangga, kita udah undang tetangga, kita kasih nama. Ya. Udah kita kenalkan belum pada Allah? Udah kita kenalkan belum kepada orang soleh? Gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Bagus kalau pengen ke Habib Fulan, ke Ustadz Fulan. Tapi tolong dicatat. Di Savana ini gak kekurangan orang soleh. Yang antum lihat guru-guru Savana di Al-Azhar Mesir itu. Mereka bangun malam tahajud. Harus melawan rasa dingin. Harus melawan rasa lapar. Kalau musim panas-panasnya sangat luar biasa. Mereka berjuang. Tertatih-tatih Bapak Ibu. Terkadang ada yang 1 bulan itu makan Indomie. Untuk supaya apa? Bisa membeli kitab. Berjuang mereka pagi-pagi masuk kuliah. Ngantri Pak. Ngantri apanya? Ngantri bisnya. Harus melawan copet dan bau badan orang Mesir Pak. Bapak nggak tahu ya bau badan orang Mesir ya Pak? Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik Pak. Ya Allah Pak. Seumur-umur Bapak nggak mandi. Masih lebih bau badan orang Mesir yang nggak mandi. Loh, ini kenyataan apa adanya gitu. Saya juga orang Al-Azhar, jangan aneh-aneh. Makanya saya bisa ngomong begini. Artinya apa Bapak Ibu? Anda jangan menganggap guru anak Anda itu sebatas di sekolah. Anda harus set up waktu. Yuk kita lihat listnya gurunya siapa aja. Kita kunjungin rumahnya. Jangan-jangan ada yang belum nikah gitu kan. Jangan-jangan gitu kan. Ini tadi kancingnya copot. Baik ya. Jangan-jangan Bu, Pak, ada yang nggak punya sembako. Jangan-jangan. Nggak mungkin tapi kan. Itu istilah saya aja gitu. Datang. Nah, ini kebiasaan orang soleh begini nah. Apa? Kunjungin gurunya gitu. Nah, sebagai bentuk terima kasih Abak sama Umi mau ajak kamu ke Ustadz Haris, ke Ustadz Ruhendi misalkan. Sebulan sekali datengin gitu kan. Ini tandanya antum sudah ngunjungin orang soleh. Hadirin Bapak Ibu sekalian saya cintai, saya muliakan, saya hormati. Nabi Muhammad SAW itu mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Di dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Gak ada anak melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Qabulul isti'dad. Ya. Artinya apa? Dia itu punya persiapan yang cukup untuk menerima Islam sebagai agamanya dia. Anak itu sudah dikasih piranti yang cukup kalau kita mau ajarkan dia soal Islam. Makanya hadis setelah itu Rasul mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi.
maka kedua orang tuanya yang tanggung jawab menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini tanggung jawab Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu hati-hati. Kita kalau salah didik anak, itu artinya kita akan punya penderitaan pada saat kita dikubur. Kalau kita serius mendidik anak, itu kita akan punya kenikmatan pada saat kita dikubur. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau bikin kitab namanya Ar-Ruh. Al-Arwah nau'an. Ruh itu Bu ada dua macam. Al-muna'amah wal mu'adzabah. Ada ruh yang dikasih nikmat, ada ruh yang kena azab. Ruh yang dikasih nikmat, Ibu masuk ke dalam kubur, Bapak diluaskan kuburnya, dikasih cahaya remang-remang rembulan, dibukakan pintu ke surga, kemudian dikasih CCTV untuk memantau anak cucu yang masih hidup. Kalau anak kita sholat, kita dapat pahala, senang. Kalau anak kita maksiat, meskipun mungkin kita nggak dapat dosa, sedih. Kalau memang ada saham dan kelalaian kita, terus anak kita maksiat, ya kita juga dapat dosa. Bapak Ibu beruntung sekolah di sini. Kenapa? Di luar sana banyak orang tua yang menganjurkan anaknya buat pacaran. Maka jujur sepemantauan saya, kalau ada anak nggak mau dimasukin sekolah syafana, tuh anak ada masalah tuh. Seandainya dia dekat tinggal di sini, kemudian dengan fasilitas yang diberikan, dengan guru yang diberikan, dia cari sekolah lain yang umum. Mohon maaf, itu anak harus dapat pantauan ekstra. Ini saya udah melihat sendiri kejadiannya, Pak. Ini anak nih udah daftar ke sini. Cerita dengan saya itu orang tuanya. Keluar dari sini. Gak sampai 7 bulan, gak sampai 6 bulan, gak sampai 5 bulan, gak sampai 2 bulan, saya lupa berapa bulan, dikeluarkan dari sekolahnya. Karena bermasalah. Oh iya, beruntung saya sekolah di sini. Guru-gurunya semuanya rajin berzikir. Guru-gurunya semuanya di luar, mereka juga punya majelis taklim. Guru-gurunya pernah ngaji di para aulia, di tanahnya para asfiya, di tanahnya para ambia. Mesir itu Bu, Al-Azhar itu adalah kiblatnya ilmu. Kiblatnya ilmu itu Mesir. Orang-orang di seluruh dunia yang sukses-sukses itu, di seluruh dunia, itu semua ngajinya di Al-Azhar Mesir. Berkiblatnya keilmuannya ke Al-Azhar Mesir. Maka kita syukuri ini nikmat Allah kasih savana di BSD. Karena hal kedua yang harus kita lihat bagi anak-anak kita adalah untuk mereka menjaga pergaulannya. Kata Rasulullah apa? Kalau kamu bergaul sama tukang minyak wangi, meskipun kamu gak bisa ikut jualan minyak wangi, kamu akan bau wanginya. Tapi kalau kamu bergaul dengan pandai besi, maka minimal kamu akan ketularan baunya, kotornya, hitamnya, legamnya. Udah dicek belum Instagram anaknya? Udah dicek belum Discord anaknya? Udah dicek belum handphone anaknya itu? Zaman sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, Anda belikan anak Anda TV, Anda belikan anak Anda handphone, di situ ada aplikasi video. Yang kontennya itu macam-macam isinya. Ada aplikasi Netflix, di situ semua konten ada, mau LGBT apapun yang dapat menjerumuskan anak Anda ada di situ. Anda udah cek? Anda tinggal misalkan keluar, di kamar dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Anda tidak cek itu, dosa. Ini namanya apa, Bu? Bukan handphone, setan gepeng. Ini semua sumber kemaksiatan ini ada di sini nih. Orang bisa maksiat meskipun pintu kamar terkunci rapat, gerbang tertutup,
dijaga dengan sangat hebat. Di dalamnya nih orang bisa maksiat. Anda kasih handphone, Anda belikan iPhone, Anda belikan Samsung, tapi Anda nggak kontrol kontennya, habis anak Anda. Yang diidolakan siapa? Mohon maaf, ini kejadian nyata ya, saya lihat. Yang diidolakan apa? Pemabuk. Sekali lagi saya sampaikan, Anda beruntung di sini. Kalau di luar sana saya tidak mau sebut ya. Kalau di luar sana, Anda tahu, anak-anak Anda keluar, dia jajan di warteg, yang terjadi apa? Trading narkoba. Trading narkoba. Ini kenyataan, trading narkoba, minuman keras, bawa pisau. Ini hati-hati. Kita punya anak bakal ditanya sama Allah Rabbul Alamin. Pertama sholat kita ditanya. Kemudian ibadah kita ditanya. Tauhid kita ditanya. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Al-Habib Ali Al-Jufri itu. Beliau pernah cerita begini. Saya berdakwah ini kemana-mana. Memanggil orang ke jalan Allah. Istri saya tinggal. Anak saya tinggal atas nama Allah. Tapi ternyata saya tahu bahwa saya itu cuma maling. Kok maling Pak? Padahal Habib Ali Al-Jufri nih. Tahu kan? Yang ganteng tinggi besar itu. Tahu kata beliau? Iya, saya maling waktu anak saya. Saya maling waktu istri saya. Saya maling waktu orang tua saya. Apa yang Bapak Ibu lakukan di rumah ketika pulang? Handphone atau anak? Ini penting sekali saya sampaikan. Yang kedua, warisan yang harus kita berikan kepada anak adalah kenangan. Kenangan bahwa kita sangat mencintainya. Bahkan lebih dari diri kita sendiri. Kenangan itu yang harus kita suntikan setiap hari. Saya punya putri Fatimah, tidak kurang dalam satu hari saya cium 100 kali. Rasulullah SAW itu menciumi Sayyidina Hasan. Dicium Sayyidina Hasan. Terus ada orang namanya Aqra bin Habis At-Tamimi. Al-Aqra bin Habis At-Tamimi ini salah seorang sahabat yang juga hebat Pak berperangnya. Bukan orang sembarangan, bukan. Tapi dia bilang begini. Ana indi asyrah minal walad maqabaltu minhum ahada. Saya punya 10 Rasulullah putra putri, tapi saya nggak pernah cium. Karena ada orang tua yang mohon maaf mungkin karena kasar backgroundnya, karena dibesarkan dengan cara yang keras dan kasar, akhirnya sama anak juga kasar. Mohon maaf saya sampaikan apa adanya. Kalau ada orang tua yang begitu, tobatlah kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anakmu nggak salah apa-apa. Anakmu tidak berhak mewarisi kebencianmu, anakmu tidak berhak mewarisi penderitaanmu. They deserve the very love we have. Yastahiquna kulla hub indana. Mereka berhak untuk mendapatkan setiap kasih sayang dari kita. Terserah masa lalu kita seperti apa. Anak nggak boleh mendapatkan yang sama atau lebih buruk dari kita. Karena ada orang tua seperti itu. Dia lampiaskan kemarahan itu kepada putra-putrinya. Dia nggak sadar bahwasanya mereka menanti pelukan, ciuman, kasih sayang mesra. Umur berapapun mereka. Nanti hal tersebut akan kelihatan kalau Bapak Ibu tua. Kalau dari kecil mereka berebut, ini ibu saya, ini bapak saya. Nanti kalau udah tua, sama nggak? Atau jangan-jangan ini ibu kamu, gitu. Ini bapak kamu. Bapak sama ibu kan belum pakai pampers. Ya, belum pikun. Belum buang air besar di kasur kan. Apa investasi bapak ibu untuk menghadapi hal itu? Panti jompo. Investasinya adalah 1 iman tadi, 2 cinta. Cinta pada anak. Tapi cintanya harus karena Allah Rabbul Alamin. Cinta pada anak. Maka kata Rasulullah apa? Man la yarham la yurham. Rasul bilang sama tuh orang Aqra tuh. Ini padahal sahabat yang berjihad di jalan Allah Ibu. Tapi dilihatin sama Rasulullah. Mungkin ngebatin Rasulullah. Ente punya anak 10 ente gak pernah cium. Ngebatin itu Rasulullah tuh dalam hatinya itu. Orang yang gak punya kasih sayang gak akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita punya anak, cium anak kita itu. Anak sekujur badan Pak.
kepala, hidung, semuanya pokoknya. Saya bilang apa? Ciuman 1000 kali. Ketawa dia. Maka ketika anak itu melihat kita, apa yang diteriakan? Jadilah saya orang yang pertama masuk ke dalam hati. Dan anak itu pasti akan nurut kepada saya. Saya punya putri Fatimah, nggak disuruh, nggak ngapa-ngapain Pak. Dulu waktu umur 3,5 tahun saya masih ingat. Saya sholat tahajud Pak malam-malam. Saya sholat malam, jam 2:30. Ada Pak, anak kecil ngelihat bapaknya sholat. Dia bangun dari ranjangnya, ikut sholat di samping saya. Meskipun nggak pakai mukena. Dia tinggalkan kasurnya. Ada. Kira-kira kalau saya bentak dia, kalau saya caci dia, kalau tidak saya agungkan dia, bahkan saya cium telapak kaki anak saya itu Pak. Saya letakkan telapak kakinya itu di mata saya. Sehingga menangis saya. Saya katakan, saya mencintaimu sebagaimana Rasulullah mencintai Siti Fatimah. Dan saya katakan sama dia, seandainya Allah ambil tangan kiri Abi, dan Allah ambil mata sebelah kiri Abi, selama masih ada mata sebelah kanan untuk membaca kitab dan Al-Quran, selama ada masih tangan kanan untuk menulis, selama ada masih bibir untuk berdakwah, Abi ridho pada Allah SWT. Dan Abi akan dengan senang memberikan semua itu untuk kalian. Sudahkah kita mengatakan hal itu pada putra-putri kita? Ada orang tua cium kaki anak. Saya cium kakinya Fatimah. Duduk dia, saya cium. Betapa Abi sangat mencintaimu. Ketika kita meninggal, rasa betul Pak dalam hatinya itu. Karena ada, bukan anak durhaka sama orang tua durhaka sama anak. Anaknya diusir dari rumah. Orang tua seperti apa yang mengusir anak dari rumah? Nabi Yakub alaihissalam, putra kesayangannya dijorogin, tahu dijorogin Bu? Mau saya praktekin nggak? Dijorogin masuk ke dalam sumur, dikibulin, sampai saking sedihnya terjadi gisyawah, nggak buta, tapi selaput matanya nutup. Apa ada ngusir anaknya? Kalian semua biadab, kalian sudah membunuh Yusuf, minggat kalian dari sini. Ada. Teladan kita para nabi, Bapak Ibu hadirin, bukan selebgram, podcast. Iya, gue usir anak gue tuh biar dia tahu rasa. Oh itu. Akhirnya tontonan jadi tuntunan. Salah siapa? Salah kita. Karena kita selama ini mungkin bukan nyembah Allah tapi nyembah YouTube sama follower gitu kan. Kita menentukan orang untuk kita tiru ada dari subscriber. Dari viralitasnya dia. Bukan kapasitas dia di dalam mendidik. Wallahi zalim kita pada Allah SWT. Wallahi zalim kita pada Allah SWT. Saya punya putri Fatimah. Saya talkin nama ulama. Saya talkin nama ulama. Imam Asy'ari, Imam Syafi'i, Imam Al-Haddad, Imam Ali Drus, Imam As-Sakran, Habib Umar. Dia ngomong lagi. Syekh Ali Jum'ah. Umur 4 tahun dia ngomong gini. Fatimah mau Syekh Ali Jum'ah boy. Fatimah mau Syekh Ali Jum'ah boy. Idolanya Syekh Ali Jum'ah. Anak kecil. Namun ingat, apa yang Allah berikan Allah juga bisa ambil. Pada saat anak Anda diambil oleh Allah SWT dari Anda, baik secara lahir ataupun batin diambil, baik secara fisik ataupun non fisik, Anda tidak boleh berhenti berzikir dan bersolawat untuk anak Anda. Karena suatu hari dengan solawat Anda Bapak Ibu, dengan cinta Anda sebagai orang tua, anak itu akan menemukan jalannya kembali ke Anda. Jangan pernah putus asa dari anak-anak kita. Jangan pernah kita patah arang dari putra-putri kita. Bagaimanapun mereka buat kesalahan, tanamkan dalam hati kita selalu ada jalan untuk kembali bagimu.
Jangan seperti orang tua yang tidak tahu diri. Mohon maaf bahasa saya. Diberikan anak sama Allah, disia-siakan anaknya. Maka Anda harus didik dari sekarang. Mumpung belum parah. Mumpung zaman belum parah. Didik setiap seminggu sekali. Kunjungin ustadz, kunjungin habib. Datengin, minta doanya. Minta bacain Quran. Minta bacain hadis. 1-2 hadis bacain dong. Tolong buat anak saya. Ustadz pasti punya ijazah. Tolong dong kasih anak saya ijazah. Tolong tahnik anak saya. Ini kita sama guru anak kita. Tat, mau kemana tat? Ngomongnya tat. Akhirnya ngomong apa? Kapan tat? Kapan tat? Kaf itu ada tuh tasbih yang artinya mirip. Kalau kapan tat artinya mirip. Dia ngomong kapan tat? Siapa yang ngajarin? Coba, kita emang guru anak kita begitu. Kita nganggap, oh gue udah bayar di Savana. Berarti itu gue harus nurut. Bangunan boleh modern dong, boleh. Tapi adab dan akhlak jangan. Yang kita modern itu iPhone-nya. iPhone ganti iPhone 15. Isinya morotal. Jangan udah Redmi. Isinya nggak bener. Lu kaya boleh, tapi adab akhlak nomor 1. Attitude itu nomor 1. Ada orang nih, dia pinter bisnis. Pinter bisnis. Saya kan lagi ngembangin bisnis. Dia juga pinter bisnis, tapi nggak punya attitude. Meskipun bisnis itu setahun meraup, misalkan, ini saya bukan misalkan bohong ya, misalkan 70 miliar. Setahun. Tapi saya nggak mau, mohon maaf. Orang yang nggak punya attitude saya coret meskipun kita startup. Saya nggak mau circle saya punya orang yang nggak punya attitude. Sepintar apapun dia, saya nggak peduli. Karena kita tahu Pak, orang yang cuma pintar saja tidak akan bisa membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Karena tujuan kita punya bisnis adalah agar kita bahagia, bukan supaya kita jadi orang kapitalis. Bukan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi tampilkanlah kalau kita cinta sama anak kita. Tanpa perlu kita membanggakan anak kita di depan umum. Ya. Dan kuncinya adalah jangan pernah membandingkan. Kalau Bapak Ibu misalkan kata Rasulullah nih punya anak laki dan perempuan. Ingat kata Rasulullah. Sawu baina auladikum fil atiyah. Tolong bagikanlah hadiah dengan adil. Samakan. Tapi ada lanjutannya. Wa in kuntu mufaddilan ahadan la faddaltu nisa. Kalau saya harus kasih lebih, yang saya kasih lebih perempuan. Mohon maaf anak laki. Tuh, ada anak laki di belakang. Ya, cowok. Kamu satu-satunya anak yang diajak ke sini. Bapakmu mana? Bapakmu yang mana? Masya Allah Pak, keren Bapak. Yang lain keren juga, keren. Yang lain apa? Keren. Anakmu Pak, geret Pak sini Pak. Kamu udah tak kasih makan dari bayi. Ayo ikut Bapak dulu sini. Kasih makan. Yang gantiin pampersmu itu Instagram apa siapa? Oh saya ini mau ketemu artis. Yang gantiin pampersmu dulu siapa? Itu mau nggak gantiin popokmu? Bersihin kotoranmu mau nggak itu? Udah kamu nurut sini sama Bapak sama Umi sini ikut. Gitu caranya anak itu. Ayo ikut sini. Duduk di pengajian yang anteng. Biar tahu. Jadi jangan sampai anak itu kita biarin, kita lepasin. Jangan Pak, ada pembeda, tapi kalau seandainya mau kasih lebih lah yang ke perempuan. Ini Rasul bilang sendiri begitu. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sa'i 'alal yatimi wal armalah. 1. Man sa'a ala iyalihi. 2. Siapa orang berjuang untuk yatim dan janda, siapa orang berjuang untuk keluarga yang dia tanggung, kana kal mujahid fi sabilillah rabbil alamin. Rawahu Ahmad. Ustaz Ahmad nih, orang yang cari nafkah buat orang-orang yang dia tanggung, maka dia adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, khususnya bapak. Maka keharmonisan rumah tangga adalah kunci.
kesejahteraan dan keberlangsungan pendidikan anak. Bu, kenapa Nabi begitu menderita kehilangan Siti Khadijah? Nabi itu belum ngomong haus, Siti Khadijah sudah bawa air. Nabi belum ngomong lapar, Siti Khadijah sudah bawa makan. Nabi belum ngomong kangen, Siti Khadijah sudah siap di atas peraduan. Ibu, suami ngomong lapar, suruh masak sendiri. Suami haus, suruh ngaduk sendiri. Minta pesenkan Gojek, ibu suruh pesen sendiri. Bagaimana ceritanya, Bu? Rasul begitu istrinya meninggal, nangis. Kalau kita begitu sama suami, begitu ibu meninggal, langsung bikin maulid Nabi. Tasakuran. Tasakuran. Wah, alhamdulillah wis mati. Wis maput kon, begitu kata orang Surabaya. Wis mati kue. Alhamdulillah. Semua makhluk beristirahat dari kejahatanmu. Anakmu beristirahat dari kejahatanmu, suamimu beristirahat dari kejahatanmu. Tapi kalau seperti Siti Khadijah, maka kuncinya adalah apa? Sabarlah jadi seorang istri. Karena suami itu ingin dicintai, ingin dihormati, ingin disayangi. Dicintai dengan usahanya, dihormati dengan statusnya, disayangi dengan kekanak-kanakannya. Tapi Pak, istri juga demikian. Istri ingin diikut sertakan, dilibatkan di dalam setiap keputusan. Betul, Bu? Apapun keputusan yang Bapak bikin, meskipun Bapak adalah nakhoda kapal, tapi Bapak harus tetap bertanya kepada istri Bapak. Tetap harus menghargai mereka. Tetap harus menghormati mereka. Maka akhirnya terjadilah apa? Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Suami istrinya akur, maka anaknya pun akan jadi akur. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah keluar sedikit pun makian di mulut kita kepada anak. Jangan. Saya punya ibu, Fa Aisyah Segaf bin Alwi Segaf. Saya bersumpah di atas Al-Quran. Demi Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah yang menciptakan saya. Tidak pernah sekalipun ibu saya menghina saya. Demi Allah. Saya itu adalah sebandel-bandelnya anak. Sendablak-dablaknya anak. Anak bungsu, unyeng-unyeng dua. Nah, anak bungsu Pak, unyeng-unyeng dua. Anak Bapak bandel Pak. Wah, unyeng-unyengnya berapa Pak? Ini unyeng-unyeng dua Pak. Di sini Pak. Tukang cukur tuh bingung. Pak, ini mau ke depan belahannya Pak samping. Gitu katanya, bingung dia. Tukang cukur aja bingung. Apalagi emak saya. Tapi demi Allah saya bersumpah. Wallahi saya bersumpah. Tidak pernah satu kali pun ibu saya membuat hati saya merasa di bawah. Bagaimanapun saya mengecewakan ibu saya. Tapi ibu saya tidak pernah mengatakan, kamu adalah anak yang mengecewakan. Kamu adalah anak yang tidak tahu diuntung. Kamu adalah anak. Kenapa? Maka yang Anda lihat sekarang ini begini, itu karena orang tua yang tidak putus asa. Sekali Anda putus asa, Anda sudah membuat kesalahan fatal. Fatal. Kesalahan yang sangat fatal. Itu nggak bisa diandan Pak. Itu nggak bisa dirubah Pak. Kita bukan lagi ngetik di WhatsApp. Terus kita bisa unsend di Instagram. Bukan. Jangan Pak. Jangan Bu. Jangan pernah putus asa. Dari rahmat Allah saja kita nggak putus. Maka cintailah anak-anak kita sepenuh hati. Sayangilah mereka. Hingga mereka itu Pak, mohon maaf. Digodain orang gak mempan. Gue ngapain sama dia ya? Dia ngasih duit enggak? Gue duit udah dikasih bapak gue. Dia mencintai gue enggak? Cinta udah dapat dari emak gue. Dia ngelindungin enggak? Bapak gue udah ngelindungin. Ngapain pacaran? Kenapa? Karena penuh, full of love.
Tapi kebanyakan orang pacaran di luar, mencari kasih sayang di luar, karena di rumahnya tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang. Anak dibesarkan, pertumbuhan hormonal terjadi, tumbuh jenggot, tumbuh kumis, tapi hatinya tidak mencintai kedua orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah maka kita renungkan apa yang sudah saya sampaikan ini, termasuk bagi diri saya, supaya nanti kita mati dalam keadaan tersenyum. Kita punya putra-putri yang selalu mendoakan kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kita buka sesi tanya jawab. Ngomong-ngomong saya mau tanya Bu, ini air apa namanya Pak? Air putih. Kalau Rasul itu sukanya minum susu putih, manis, dingin. Bu, ini namanya apa Bu? Di dalam Sunan Imam Tirmizi, Rasul itu makan semangka. Sapana. Islamic School. Salah. Tola al-badru alaina. Salah. Rasul ngupas salah. Jeruk pisang. Maka nih, ini namanya air wudhu. Saya tadi pas datang sih bingung. Apa gue disuruh ngajar toharoh? Apa gimana? Kasih paham dulu, kasih paham. Iya, kasih paham tuh Ustadz Haris tuh. Iya, biar kasih paham dulu tuh dia tuh. Bu, nih Bu di sini Bu, teman saya makan satu nampan semua. Teman makan satu nampan semua makan. Ini Ustadz Haris, dulu masak Bu. Masakannya paling enak, makannya udah situ. Saya mau satu Hendy nih, kemana-mana bareng, kampus bareng, mana bareng, beli makan bareng, semua bareng semua nih Mas Hendy. Ya, alhamdulillah. Baik Bu, silakan Bapak Ibu yang mau berdiskusi atau menyampaikan unek-unek, menyampaikan curhatan, keluh kesah, silakan. Ya, tumpahkanlah di sini. Tapi kalau malu, saya ajarin caranya. Pura-pura lihat handphone terus bilang, "Bib, ini ada titipan pertanyaan." Atau gini, saya punya kawan, Bib. Nah, gitu boleh. Silakan Bu. Baik, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, tadi guru kita Habib Ges sudah memberikan lampu hijau untuk bertanya, maka kami persilakan kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, para jamaah yang mengikuti kajian pada pagi hari ini, yang memiliki pertanyaan boleh disampaikan. Baik itu unek-unek yang sudah lama terpendam, dikeluarkan sekarang. Betul ya Bib ya? Curhatan. Kalau tadi malu, sudah ada caranya. Ada titipan pertanyaan. Gitu. Jadi identitas, betul. Jadi bisa lebih floor untuk menyampaikannya. Silakan, satu pertanyaan dari Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi. Silakan Pak. Saya sudah membesarkan anak. Sampai sekarang jadi guru.
SD. Guru SD Bapak ya? Guru agama. Guru MA ya? Aliyah Pak? Negeri. Oh ya. MI ya. Namun curhat ya. Gimana Pak? Kayak curhat ini. Silakan Pak. Keluarkan saja Pak tangismu Pak. Iya, keluarkan saja Pak, enggak apa-apa. Bu, kalau ada orang lagi tanya terus dia nangis, itu artinya kita sudah kasih sedekah waktu buat beliau. Itu pahala loh. Ya, silakan Pak, silakan. Sekarang umurnya sudah 28 dan 29. Dia sudah punya katanya seorang wanita intim lah gitu ya. Tapi saya sampai sekarang ini belum mampu untuk menikahkan. Untuk menikahkan belum mampu. Bagaimana caranya untuk dia bisa menikah? Baik. Anak Bapak umur berapa? Mohon maaf. 28. 28. Laki perempuan Pak? Laki. Oke. Dan ini baru pertanyaan. Di mana letak perbedaan antara orang yang berilmu atau orang yang ilmunya tinggi dengan orang yang cerdas? Baik. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin jawab ini Ustadz ya. Silakan Habib. Baik. Beliau punya putra umur 28 tahun yang beliau belum bisa nikahkan. Nikah itu Pak syaratnya satu, izin wali ya. La nikah illa biwali wa syahidai adlin. Dua saksi yang adil. Adil itu artinya insya Allah bukan ahli maksiat. Oke. Kemudian mahar. Mahar ini ada yang nakdan, ada yang misil. Mahar misil itu salah satunya adalah mahar yang dibayar secara cicilan. Oke. Mahar ini syaratnya apa? Sama dengan barang yang dijual belikan. Harus tohir, milkutam, nafi, ada manfaatnya. Baca suratul Fatihah nggak bisa dijadikan mahar, tapi mengajarkan surat Fatihah bisa. Jadi yang harus putra Bapak lakukan adalah satu, dia bersabar dan berjuang. Karena umur 28 tahun ya masih kuat, kaki masih kuat, fisik masih kuat, bekerja. Cari pekerjaan, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala untuk dia mendapatkan pekerjaan yang layak, yang baik gitu. Kemudian minta diberikan jodoh sama Allah Subhanahu wa taala dan pilihlah jodoh itu yang sekufu dengan kita. Kalau perempuan, dan itu haknya perempuan, Pak. Jadi kalau saya laki, misalkan saya S1, nggak mungkin saya pengen nikah sama perempuan yang SD. Itu nanti ujungnya apa? Terjadi clash. Makanya kafaah menurut sebagian ulama 4 mazhab itu wajib. Kenapa? Menjaga supaya nggak ada friksi dalam rumah tangga. Pendapatan saya sebulan misalkan di 2 digit, pendapatan dia 3 digit. Kalau bisa jangan. Kenapa? Karena nanti ada friksi juga. Jarang terjadi antara Muhammad dengan Khadijah itu jarang. Dengan Nabi SAW, dengan Siti Khadijah itu sangat jarang. Maka kalau misalkan kita sudah tahu ini, ya kita cari standarnya juga harus sesuai dengan kita. Carilah wanita yang kira-kira di bawah kita. Insya Allah akan ada tuh solusinya. Banyak Pak, Ustadz itu nikah. Ya. Ustadz itu banyak nikah Pak. Cuma ngundang saksi 2, tamu 10 orang. Maharnya 500.000. Maharnya 1 juta rupiah. Tapi hidupnya bahagia. Aqallahunna muhuran, aktsaruhunna barokatan. Yang maharnya dikit itu berkahnya paling banyak. Jadi insya Allah bisa Bapak. Tinggal gimana caranya untuk ngasih pengertian sama dia untuk semangat bekerja. Banyak-banyak sedekah meskipun sedikit. Saya punya teman, dia punya rumah sakit 40. Iya, Ibu nggak salah dengar. Dia punya rumah sakit 40. Di dalam lemarinya baju nggak lebih dari 3 helai. Kita sakit-sakitan masuk rumah sakit 40 kali. Baju kita tumpuk. Kan apa namanya kalau nggak aneh Bu?
Yang punya rumah sakit, bajunya dikeluarin. Yang sakit-sakitan, malah bajunya dimasuk-masukin. Kan bahlul, mohon maaf nih, bahlul. Saya punya kenalan tuh satu rumah isinya baju sama tas tok. Tapi kaya juga enggak kaya. Ya baju sama tas aja sih rumah tuh. Kalau ditanya, keluarin dong bajunya, jualin. Jangan, enggak. Padahal umur udah tua. Coba bayangin tuh, Bu. Ibu masih ini ya, masih kepengenan ya? Jawab dalam hati aja, Bu ya. Masih kepengenan Hermes ya? Masih pengen Rolex ya? Untuk investasi ya, masih pengen ya? Bu, jangan nunggu dimiskinin nama Allah, Bu. Beneran deh, jangan nunggu dimiskinin nama Allah. Boleh aja Anda punya, tapi taruh aja di bawah. Begitu dulu masuk ke dalam hati kita, maka kita harus segera bersujud kepada Allah dan minta ampun pada Allah supaya dunia itu enggak kena dalam hati. Karena ada orang semaput karena dikirim uang 1 miliar. Ada orang pingsan, menggelepar-gelepar. Saking dia kesenang, ada gitu, ya biasa aja. Sama seperti kita nerima 20.000, sama kayak kita nerima 10.000. Tetap itu semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak, apa yang Bapak punya Bapak kasih. Contohnya Pak, contoh aja. Di situ Bapak dapat apa tuh? Dapat apa namanya itu? Snack gitu kan. Nah, nanti Bapak keluar, Bapak kasih minumnya ke orang. Ini buat kamu. Belajar kita memberi. Ya Allah, emang ini hartamu semua punyamu ya Allah. Tapi kalau engkau suka, saya tahu engkau suka orang yang memberi. Dan ini juga sebenarnya sia-sia juga. Karena punyanya Allah juga. Antum kasih apa yang punya Allah. Gitu. Masa mau nuntut gitu kan? Tapi ya Allah, saya tahu engkau ini baik. Ini saya menunjukkan sedikit aja ya Allah. Tolong balas saya yang berkali-kali lipat. Boleh nggak? Misalkan ibu sedekah 100.000, minta 100 miliar. Ya boleh. Mintanya sama Allah. Bukan sama saya kan mintanya. Mintanya sama Allah kan bukan sama saya kan. Allah kan kaya. Minta aja. Ngapain? Gitu. Nggak apa-apa Pak. Belajar kita kayak begitu. Saya punya teman dulu. Dia mobilnya diambil. Tinggalnya di tempat sempit. Di kos-kosan sempit. Dia akhirnya tukerin uang gitu kan. Ramadan kan banyak tuh di jalan-jalan. Tapi tolong kalau mau nuker uang di bulan Ramadan jalan-jalan tuh biasa banyak di Bintaro sektor 1 tuh. Depan MJBJ itu banyak tuh orang. Nah tolong beli sesuatu bilang. Ini saya punya 100.000 saya mau beli 1 korek kuping gitu. 1 pentol korek. Saya beli terus kamu kasih kembaliannya gitu. Saya beli 1 pentol korek 10.000. Kamu balikin saya 90.000. Itu cara kalau kita nggak mau kena riba. Kalau kita mau menghilah fikih namanya al-hilah al-fikhiyah begitu caranya. Ya. Jadi jangan kita kasih 110.000 itu kita kena riba. Paham? Supaya kita nggak kena riba begitu caranya. Cari barang murah nih. Gini caranya, siapin aja pentol korek. Nih kamu saya kasih pentol korek. Kamu terima, habis itu kamu jual ke saya gitu. Itu namanya ngehilah. Ya, supaya fikihnya selamat. Ya. Jadi begitu Bapak ya caranya kasih. Nah teman saya tuh ngasih Bu Pak. Ramadan 2 tahun yang lalu 2.000. Ramadan tahun kemarin dia ngasihnya 50.000. Gimana ceritanya itu? Jadi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita berbuat baik, terus kita bersedekah, terus kita memberi. Jangan tunggu orang memberi. Pak, Bu, kalau orang di Indonesia biasanya rebutan apa? Rebutan ngasih bil ke orang. Lagi duduk gitu. Wah, 2 juta. Wah, 3 juta. Kalau di Arab rebutan apa? Bayar. Sebelum kamu datang ke sini, saya sudah bayar. Begitu caranya. Jadi jangan pernah ejek diri kita, lemahkan diri kita. Misal nih diajar ulama di Mekah, Pak. Anda cuma punya air putih. Mohon maaf. Tidak punya sesuatu menyambut tamu. Jangan tolak tamu datang ke rumah. Tamu datang ke rumah, Anda bilang, kamu mau minum apa? Kopi. Kamu mau minum apa? Jus. Maka ini air putih, minumlah dengan niat minum kopi dan jus. Ini ajarannya Abu Yasaid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kamu jangan mengejek. Meskipun kamu punya sedikit. Nanti Bapak ketemu tukang parkir satpam. Sampean mau minum apa? Jus, kopi, teh.
Kopi, Pak, ini saya punya air putih. Tolong ya, kamu niat minum kopi aja nih. Pak, nanti kalau Bapak kayak begitu, Bapak akan benar-benar dirubah keadaannya sama Allah. Ini saya sudah menjalani sendiri. Baik, yang kedua tadi pertanyaan apa, Ustaz? Perbedaan antara orang cerdas sama orang alim. Orang pintar sama orang alim. Ya. Kalau orang cerdas, dia tidak berakhlak. Dan biasanya terbatas. Kenapa? Ya karena kapasitas dia cuma 2 giga misalkan. Tapi kalau dia punya pinjaman flash disk orang lain, otomatis dia punya jawaban yang tidak terbatas. Makanya istilahnya apa? Al-fiqhu kutila bahsan. Fikih udah selesai dibahas. Akidah udah selesai dibahas. Dia mengandalkan kecerdasannya, buntu dia. Tapi kalau dia banyak membaca, dia menyandarkan dirinya kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia punya sourcing yang unlimitless. Yang limitless. Yang unlimited. Dia punya sourcing yang gak terbatas, Pak. Kalau cuma ngandelin kecerdasan, maka jawabannya akan ngabur. Akan akal-akalan. Contoh akal-akalan. Ada Ustadz Wahabi, tahu Wahabi, Bu? Temennya Wasabi. Makanya pedes kalau ngomong. Bid'ah, sesat. Nah, ya itu Wasabi itu. Pedes kalau ngomong pedes, ya. Ada Ustadz Wasabi, teman saya makan 1 nampan dan 1 nampan Ustadz Haris. Ini Wasabi top, ya. Makan 1 nampan juga sama saya, Ustadz Haris, sama Ruhendi ini. Makannya 1 nampan, tapi jadi wasabi gitu kan. Masya Allah nih Wasabi ini. Dia bilang gini, kalian jangan mengandalkan teks Quran dan Sunnah. Kalau kalian mengandalkan teks Quran dan Sunnah, maka nanti kalian akan terjebak. Terjebak apa? Misal orang pada nyekar, orang pada menanam tanaman, ngasih bunga, itu pakai hadis Nabi menanamkan pelepah kurma, kata dia gitu. Ini kan dalil. Akhirnya kalian nggak bisa jawab. Tapi kalau kalian ngerti metode, maka kalian bisa jawab. Apa jawabannya? Sahabat tidak ada yang melakukannya. Loh, kalau Rasul melakukan, terus sahabat tidak ada yang diriwayatkan melakukan, apa artinya nggak boleh? Belum tentu, Pak. Dan ternyata ada riwayat sahabat yang melakukan. Gak ada ini kekhususan Rasulullah. Dari mana ceritanya? Taksis bila mukhasis ini namanya. Yang namanya mentaksis itu harus ada dalil lain. Nah coba Pak, kalau ternyata kita nggak belajar ilmu usul fikih, mau jawab akal-akalan bagaimana? Beda kan? Antara orang cerdas itu dengan orang yang alim. Dan orang alim itu dia takut kepada Allah SWT. Ciri orang alim apa Pak? Dia selalu mengambil pendapat yang hati-hati. Ciri orang cerdas, dia bisa kasih solusi. Ciri orang alim, dia bisa kasih solusi, ambil pendapat yang hati. Contoh, kemarin saya taping sama Ustaz Abu Somad. Tuh Al-Azhar juga tuh, sama. Satu geng juga nih kita. Ya, sama-sama makan nasi Mesir semua, makan roti Mesir. Jadi ketika itu ditanya, kalau orang suntik batal nggak? Uwas bilang, ada pendapat salah satu Grand Sheikh Al-Azhar bahwa kalau yang disuntik itu makanan, meskipun ke pori-pori maka batal. Terus beliau lempar ke saya. Saya bilang, lembaga fatwa resmi negara Mesir tahun sekian menyebutkan al-masam laisa manfadan maftuhan. Pori-pori itu bukan orifis, bukan lubang seperti mulut. Maka kalau kita suntik makanan pun tidak Terus saya bilang, tapi ada kaidah mengatakan hati-hati dalam mengambil pendapat yang berbeda itu lebih istimewa dan utama. Maka dalam hal ini Ustaz Abdul Somad itu lebih bertakwa dari saya. Kenapa? Karena ngambil pendapat yang hati-hati. Jadi ini spektrumnya luas, Pak. Kalau kita mau bicara tentang kealiman, dia harus takwa. Contoh terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Lagi jalan, bajunya kena cipratan air hujan. Cipratan air hujan yang kecampur tanah. Terus beliau pulang ganti baju. Ditanya, Imam kemarin kamu bilang sama kita, kalau kasus kita begini, kita boleh sholat. Kenapa? Karena tidak najis. Beliau menjawab apa? Oh itu fatwa. Saya ganti baju itu namanya takwa. Hadza fatwa wa hadza takwa. Jadi orang cerdas dia bisa berfatwa.
Orang alim, dia bukan cuma fatwa, tapi takwa. Itu bedanya. Baik, Bu, wajah-wajah ibu bapak sudah wajah prasmanan semua. Mendingan gak usah nanya. Saya peringatkan, kalau kamu nanya, Anda nanya, saya jawab setengah jam. Bu, jangan ada yang nanya ya. Saya akan pura-pura melemparkan pertanyaan. Silakan Bu. Bisa pura-pura Bu. Bu, silakan Bu, silakan. Kalau ada yang mau nanya silakan. Curhat boleh Bu. Oke, terima kasih Habib untuk pertanyaan. Biar cepat, jangan. Bu, silakan bertanya Bu. Dari Ibu. Oh, ya, silakan. Alhamdulillah jam 10 kita pulang nanti nih. Alhamdulillah Pak, sabar Pak ya. Baik. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin Waalaikumsalam, bertanya Ustadz, bagaimana apakah amalan kita yang dapat kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Amalan apa yang bisa kita kerjakan Ustadz? Makasih. Sama-sama Bu. Amal apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita? Wah, banyak sekali Bu. Setiap amal soleh yang kita lakukan, itu pahalanya juga mengalir kepada kedua orang tua. Nah itu aja. Kita niatkan atau tidak. Tapi kata Imam Nawawi, lebih baik kita niatkan dengan cara melafazkan. Allahumma ausil thawabama qara'nahu minal Qur'anil azim. Misalkan ya Allah saya kirimkan pahala ini. Seperti kita nulis alamat aja, biar nggak salah itu aja. Misal sedekah, bisa baca Yasin karena pahala bi. Kalau ada orang bilang, oh nggak sampai pahala, tanya, kamu sudah pernah masuk? Kok kamu bisa memastikan? Coba Pak, ya aneh nggak? Ada orang nggak pernah ke savana, tapi cerita, oh nggak ada savana itu. Ada orang nggak pernah masuk kubur, tapi petentengan, nggak sampai. Kau sudah masuk kah? Kau punya info orang dalam kah? Kau masuk dulu, nanti ku kirim. Kalau nggak sampai, kau balik lagi aja. Ini aneh-aneh aja orang. Belum masuk, sudah bilang nggak sampai. Belum sampai, belum di sini Pak. Kecuali dia sudah masuk. Sudah dikubur, terus dia balik lagi. Terus dia bilang, ternyata nggak sampai. Udah aja nggak apa-apa. Coba Bu, kalau ada teman bilang nggak sampai, coba Ibu kubur dulu dia Bu. Ya, jadi sampai Bu, insya Allah sampai. Kalau nggak sampai, buat apa sholat jenazah? Kalau nggak sampai, buat apa? Kenapa kita mentalkin mayit? Kita baca ilaha illallah, dari masjid masuk ke kuburan? Ya masa kita pengen baca wongkong ini kok dibanding ke? Mau tak bacain itu? Mau tak bacain itu? Apa mau dibaca? La ilaha, itu kan mentalkin. Siapa tahu ada yang mati di situ. Gimana ya cara logikanya itu? Azan mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan itu dianjurkan pada saat kita takut, pada saat kita was-was. Apa nggak takut kita nyusul Bu? Bu, cinta Allah nggak? Cinta nggak? Mau nyusul nggak cepat? Nah, sudah. Jadi begitu Bu ya. Jadi semua soleh itu. Dulu sahabat pernah tanya, apa amal terbaik? Oh bikin sumur. Kenapa? Karena mereka butuh air. Jadi misalkan ibu mau ini, ibu bilang sama siapa nih? Ustadz Haris. Saat saya pengen suplai galon, di sini ada galon air minum nggak? Ada kan? Mojud ya? Ada ya? Saya pengen suplai galon 1 sebulan saya. Nanti pahalanya buat orang tua saya. Masa kagak diizinin sih? Anak jitak ntar. Kalau kagak diizinin. Pasti apalagi kalau semuanya sehari ya. Masing-masing 1 galon buat orang tua. Orang tua, saya cuma 1 galon deh buat orang tua. 1 galon sebulan berapa sih Bu? 50.000 kan? 50.000 kan? Setiap orang minum dia mengucap bismillah, alhamdulillah, dapat transferan pahala. Ibu ditransfer duit seneng nggak? Tapi duit kagak berlaku Bu buat orang tua Bu. Dia nggak bisa beli jajan di sana. Ditransfernya pakai paha. Hakala. Baik, silakan. Baik, terima kasih Habib atas jawaban-jawabannya. Sepertinya kita cukupkan dengan 2 pertanyaan.
Insya Allah di lain-lain waktu kesempatan Habib juga akan mengisi di lain waktu, mudah-mudahan akan tambah banyak materi nanti yang akan sama-sama kita belajar dengan Habib. Ringkasan pada kajian pada pagi hari ini, warisan untuk anak kita yang pertama adalah penanaman akidah. Akidah yang baik, akidah yang soleh untuk anak-anak kita. Yang kedua itu adalah memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga itu adalah memiliki rasa tanggung jawab yang penuh terhadap seluruh anak-anak kita. Baik, marilah kita bersama berdoa. Nanti yang akan dipimpin oleh Habib Ges langsung. Mudah-mudahan dari kajian yang kita ikuti bisa menambah wawasan khazanah keilmuan kita. Dan yang paling terpenting adalah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Kita baca suratul Fatihah. Mungkin ada yang tanya kenapa? Satu, surat Fatihah ini pemberian Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Nabi Musa sama Bani Israel nggak dikasih Fatihah, Bu. Nabi Adam nggak dikasih Fatihah, Bu. Kita ini orang BSD, orang Serpong, orang Ceger, ada orang Ceger ini, ya, orang Ceger dikasih Fatihah. Fatihah itu induknya Al-Quran. Semua isi Al-Quran itu ngumpulnya surat Al-Fatihah. Harapan, tangisan, doa, semuanya ada di surat Al-Fatihah. Hal yang kita takutkan, hal yang kita inginkan, keajaiban semua ada di surat Al-Fatihah. Panutan, musuh semua ada di surat Al-Fatihah. Isi syariat semua di surat Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah dari bab tawasul dengan amal dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Begitu cara kita menjelaskan kepada orang yang mungkin belum paham kenapa dikit-dikit orang sapana nih bacanya Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratir Rasul Fatimah Al-Batul wa jami'i sadatina Ali Abi Ada wa sunu furuhim wa amwatina wa amwatikum wa auladina wa auladikum wa walidina wa walidikum wa dzurriyyatina wa dzurriyyatikum wa banatina wa banatikum wa asatidatina wa asatidatikum wa man ahabbana wa man ahabbakum ajma'in sya'udillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin amin ya mujibas sailin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada waktu duha yang mulia ini, pada waktu yang Engkau cintai ini, ampunilah kami Allah, cucilah hati kami dari kotoran dan kemunafikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, maafkanlah dosa-dosa kami, kesalahan kami. Apabila mata kami pernah melihat yang haram, apabila tangan kami pernah menyentuh yang haram, apabila kaki kami pernah berangkat ke tempat yang haram, apabila mulut kami pernah berkata yang haram, apabila tubuh kami pernah melakukan sesuatu yang haram, sucikanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah, bersihkanlah kami ya Allah, bersihkanlah bapak ibu kami ya Allah, cintailah bapak ibu kami ya Allah, angkatlah derajat bapak ibu kami ya Allah, angkatlah derajat bapak ibu kami ya Allah, cintailah putra putri kami ya Allah, jadikan putra putri kami semakin beriman dan bertakwa ya Allah, arahkanlah mulut dan lisan putra putri kami untuk membaca Quran ya Allah, untuk membaca sholawat ya Allah, untuk berkata-kata manis kepada kedua orang tua mereka ya Allah. Jaga fikiran putra putri kami dari akidah yang sesat ya Allah. Jalankan semua
takdir-Mu kepada kami dengan sebaik-baik takdir ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, apabila putra-putri kami jauh dari kami, maka dekatkan ya Allah. Apabila mereka tidak mencintai kami, maka tanamkanlah cinta dalam kolbu mereka pada kami ya Allah. Ya Allah, apabila mata mereka belum mampu melihat kami, maka jadikan mata mereka mampu melihat kami ya Allah. Ya Allah, jangan pernah pisahkan batin kami dari putra-putri kami ya Allah. Ya Allah, ukirkan nama kami di dalam relung hati yang paling dalam. Di atas relung jiwa yang paling dalam. Di dalam palung hati mereka nama-nama kami ya Allah. Ukirkan nama-nama kami ya Allah di dalam hati mereka ya Allah. Selalu sebutkan nama kami di dalam hati mereka ya Allah. Jadikan cinta kepada kami melebihi cinta kepada siapapun di dunia ini kecuali kepadamu dan Rasul-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, semua dewan guru Islam Syafana Islamic School yang saya cintai dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali kelak di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga sekeluarga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.